Bante, saya punya pertanyaan. Ya. Ya, silakan. Bante, saya kan kebetulan background saya itu dulu di sekolah Kristen ya, sempat bersekolah di sekolah Kristen, jadi terutama pelajaran agama kita itu lebih berpusat dalam pengetahuan agama Kristen. Nah, terus seingat saya tuh di Kristen tuh pernah diajarkan itu ada berbagai jenis iblis, Bante, kayak setan, Lucifer, dan lain-lain. Nah, saya penasaran aja, berangkat dari pengajaran agama Buddha sendiri, apakah itu nyata atau emang dari agama Buddha sendiri itu iblis itu benar-benar ada, Bante? Iya, ada. Ada. Hanya keberadaan iblis. Sebetulnya Lucifer itu, artinya apa Lucifer itu? Kalau dari secara harafiah itu, saya pernah pelajari itu bintang yang jatuh, Bante. Lucifer itu sang penerang. Oh. Punya cahaya gelap gemerlap. Betul ya? Iya. Nah, begitu ya? Iya. Kok jadi iblis ya? Di konteks bukan di di ranah agama Buddha yang namanya sebutannya kita mungkin setan atau mungkin iblis atau mungkin apa begitu ya, roh jahat, yaitu dikenal di agama Buddha dengan sebutan Mara. Mara sendiri ada yang mengatakan 5 jenis, ada yang mengatakan 4 jenis, ada yang mengatakan 3 jenis. Tapi semuanya itu ya tergantung pada konteksnya ke mana saja. Jadi bukan perbedaan itu bukan sesuatu yang membuat pengertian, pemahaman yang terpisah atau bahkan berbeda, berlawanan, tidak. Salah satu jenis iblis ya, sebutan Mara itu adalah Dewa Putamara. Dewa Putamara ini tinggalnya di alam surga yang ke-6. Surga nafsu indrawi itu ada 6 tingkat. Tingkat yang ke-6 itu tinggalnya si iblis itu, yang paling tinggi. Namanya Paranimitta Wasawati. Artinya bisa punya kuasa, punya peran, atau punya kewenangan. Punya kewenangan dalam membuat pihak-pihak lain itu bisa memberikan sesuatu yang dia ingini. Atau terjemahan yang lebih pas begitu mungkin ya, adalah kalau dalam bahasa Indonesia agak susah saya menerjemahkannya. Sudah terbiasa dengan terjemahan bahasa asing yang itu susunan kalimatnya beda. Wati artinya berlangsung, kuasa artinya kuasa. Bisa pegang kuasa dalam gimana ya? Paranimitta Wasawati. Para artinya orang lain, pihak lain. Nimitta artinya menciptakan. Jadi punya keinginan apa, itu orang lain yang sudah memberikan. Jadi tidak usah upaya sendiri. Beda dengan Nimmanarati. Nimmanarati itu ya punya kesenangan yang luar biasa, surga yang ke-5, tapi semuanya itu
diupayakan oleh diri sendiri. Nah, itu bedanya antara Nimanarati dan Paranimita Wasawati. Nah, Mara ini tinggalnya yang surga yang ke-6 ini. Namanya Dewa Buta Mara. Ya, keberadaan secara kita bilang gaibnya begitu ya, mereka ya kita tidak usah membahas. Soalnya itu ada dalam catatan, sebatas ada dalam catatan, tidak ada siapapun di antara kita yang bisa menyaksikan langsung dan ada bukti dalam menyaksikan itu. Kita masing-masing tidak punya semuanya itu. Kalau dibahas nggak ada habisnya tentang ada atau tidaknya. Tapi yang penting adalah ada permanaan yang patut untuk kita pegang, yaitu bahwa makhluk-makhluk yang disebutkan itu adalah semacam asimilasi namanya itu. Bahasa itu, apa namanya, gaya bahasanya itu ya, asimilasi. Yaitu bahwa alam pikiran yang ada pada makhluk itulah yang menjadikan mereka itu Mara, menjadikan mereka itu dewa, menjadikan mereka itu makhluk yang susah seperti makhluk peta, makhluk binatang, termasuk manusia itu sendiri. Jadi itu semua dari alam pikiran. Kalau seseorang yang sebetulnya miskin juga tidak, dia punya harta, tetapi terlalu melekati hartanya, sampai kemudian menjadi cemas, khawatir, ketakutan tentang hartanya itu akan seberapa lama bersama dengan dia. Nah, dengan dikuasai oleh ketakutan semacam ini, sesungguhnya pikiran dia, kalaupun wadaknya itu wadak manusia, jasmaninya jasmani manusia, sebetulnya alam kelahiran dia itu adalah alam kelahiran Asura. Nah, kalau orangnya itu tidak punya kekhawatiran, karena memang nggak ada apa yang perlu dikhawatirkan, nggak punya harta, nggak punya harta, tapi ya kelaparan. Kalaupun wadaknya manusia, ya sebetulnya dia di alam peta. Secara alam pikirannya adalah makhluk peta. Termasuk juga mereka ya saat berbuat baik, termasuk juga menikmati kebaikannya itu, meskipun wadaknya secara jasmani adalah manusia, batin atau pikiran mereka adalah batin pikiran dewa. Mereka yang telah menguasai atau yang telah menikmati kebahagiaan-kebahagiaan dari hasil kebajikan yang dia lakukan, sampai punya pamor, punya pengaruh, punya kuasa yang besar. Nah, kemudian menggunakan kekuasaannya itu dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan menyakiti pihak lain, memeras pihak lain, menekan pihak lain. Nah, sesungguhnya dia meskipun wadaknya wadak manusia, batinnya batin Mara. Nah, jadi dalam hal ini kenapa sampai ada semacam itu semua? Ya, itu adalah ulah dari yang namanya pengotor-pengotor batin atau kilesa. Kilesa yang membuat seseorang menjadi jahat, menjadi buruk.
Termasuk juga, nah, sesungguhnya hal-hal yang bajik ya masih dipengaruhi oleh kilesa yang namanya asawa. Mengingini alam-alam surga, mengingini alam-alam bahagia, itu juga termasuk bagian dari asawa atau pengotor batin juga. Asawa sesungguhnya artinya ya ini sang penghanyut. Nah, kalau pengotor itu namanya kilesa. Kilesa artinya pengotor. Nah, kalau asawa artinya sang penghanyut. Jadi, apakah kita perlu mempercayai keberadaan iblis, setan, atau apa? Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi setidaknya yang kita percayai urusan iblis, setan dalam bentuk makhluk yang gaib, yang bagaimana, enggak usah kita pikir dan enggak usah takut. Lebih takut sama wadak manusia tapi punya pikiran iblis, punya pikiran setan. Kalau mau takut, mereka menakutkan memang, betul menakutkan. Permisi bicara, kalau orang yang pamornya kecil, pengaruhnya kecil, mau marah bagaimana, anak kita, adik kita marah sekuat bagaimana, paling banting-banting HP. Tapi kalau orang yang punya kuasa besar, punya pengaruh besar, marah, satu negara bisa hancur. Bahkan bukan hanya satu negara, banyak negara bisa hancur. Hanya karena satu orang saja yang marah. Ya setidaknya ya tergantung kelasnya ya. Kalau kelasnya kelas kampung ya satu kampung bisa hancur. Kelasnya kelas kecamatan, satu kecamatan bisa hancur. Itu namanya iblis atau setan yang dapat dilihat, dapat diketahui. Dan itu nyata ada. Jadi yang namanya manusia bukan melulu secara jasmani. Dan tidak bisa punya permanaan yang lain. Manusia di sini ya, adalah satu tingkat pikiran, yaitu yang disebut dengan satu tingkat alam, yang mana alam ini bukan hanya alam manusia yang ada, alam peta, alam binatang, alam asura, alam neraka, alam dewa dengan berbagai tingkat, alam Brahma juga dengan berbagai tingkatannya, dalam watak yang sama, tubuh yang sama. Kemarin alam Brahma masuk jana, sekarang jadi alam itu di alam Mara, ya. Besok mungkin di alam dewa, besoknya lagi mungkin di alam asura. Terus tidak usah besok, di satu hari yang sama sudah berganti-ganti. Cukup menjawab? Jawaban. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti iblis itu sebenarnya dari batin kita ya Bante. Iya. Dari perilaku manusia sendiri. Betul. Dari sejauh apa faktor-faktor batiniah itu berperan, dan sejauh apa itu diproses, ditepis keluar atau dirawat, berada di dalam batin. Kalau dirawat, ya seperti pohon yang dirawat, tumbuhan yang dirawat, menjadi subur, besar. Tanpa sadar bahwa itu adalah mara. Soalnya marah ini juga sangat-sangat lihai. Sangat lihai karena mampu membuat si pemilik itu
menyerahkan semua miliknya itu menjadi kewenangan Mara. Termasuk mau dirinya itu, termasuk mau Mara itu mengatasnamakan dirinya untuk segala halnya. Jadi apa yang dilakukan orang sangat memungkinkan bukan orangnya itu yang melakukan, tetapi sesungguhnya si Mara yang melakukan. Tapi si orangnya itu ya sudah menyerahkan kuasa semuanya atas dirinya itu kepada si Mara. Apa mau dikata sudah? Nah, begitu. Nggak tahu paham atau enggak. Oke, baik. Anumodana ya. Anumodana atas kebaikan dengan berkenan datang untuk memberi makanan. Ya, semoga ini membuahkan hal-hal yang positif bagi hidup, tidak kekurangan, punya keberkahan, punya kebahagiaan, punya kedamaian. Anumodana. Sapitiyo wiwajantu